Ada satu pertanyaan yang muncul dari latar belakang kejadiannya begini. Bagi pekerja penoreh getah atau pekerja pemanen kelapa sawit, itu kadang di dalam hutan menjumpai kubangan babi. Yang pertama. Kemudian kadang menjumpai kotoran babi. Kemudian kadang ketabrak babi juga, Pak, ya kan itu kan. Memang babi ini macam-macam, ada kotorannya, ada kubangannya, ada nabraknya juga. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara, apakah kubangan babi, kotoran babi itu sama hukum najisnya dengan babinya atau bagaimana, dan bagaimana sesungguhnya kenajisan babi itu sendiri. Hadirin, tentu bapak-bapak bisa bayangin, kalau babinya saja najis mughaladhah, apalagi kotorannya, kan begitu Pak ya. Nah hadirin begini Pak, di dalam berbagai macam pendapat para imam mazhab, ini mohon diperhatikan betul dari awal, jangan sampai salah nanti pemahamannya. Kalau salah pemahamannya bisa geger ini Pak. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti salah paham terhadap saya pula nanti ya kan itu kan. Wah, Ustadz Fauzi sudah merubah hukum gitu kan. Mohon diperhatikan dari awal. Ayat nasnya Al-Qur'an itu hanya menyatakan bahwa babi itu haram dimakan fa innahu rijsun, karena sesungguhnya kotor. Kalimat rijsun itu ada yang menerjemahkan dengan kalimat najis, ada yang menerjemahkan kotor. Tapi yang jelas babi itu haram dimakan. Yang pertama. Yang kedua hadirin, menurut mazhab Imam Malik, keharaman memakan babi itu tidak sampai mengantarkan babi sebagai najis, karena rijsun itu dimaknai kotor, bukan najis. Maka menurut mazhab Imam Malik, hukum babi itu suci. Adapun kenajisannya nanti kalau mati menjadi bangkai, baru itu menjadi najis. Tapi meskipun tidak najis, tetap haram dimakan. Karena tidak ada satu dalil syar'i yang mengarah kepada letter pleknya bahwa babi itu hukumnya mughaladhah. Itu enggak ada dalil yang menyatakan sampai ke situ. Maka menurut Imam Malik itu suci, kenajisannya pada saat ketika mati. Yang pertama. Lantas pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Kaul Imam Syafi'i, berbagai macam ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwa babi itu najis. Ini dulu Pak. Sepakat bahwa babi itu najis. Tapi bagaimana cara mensucikannya? Apakah sekali seperti halnya membasuh najis biasa, ataukah 7 kali yang salah satu dicampur dengan debu, seperti halnya membersihkan mughaladhah? Nah, ditelisik lagi tetap sama, tidak ada dalil syar'inya yang menggiring menjadi najis mughaladhah. Maka menurut Imam Nawawi, dan beliau mentarjihkan daripada qaul tersebut, pendapat itu, bahwa najis babi tetap hukumnya najis, tapi cara mencucinya hanya cukup 1 kali saja, seperti halnya najis mutawasitoh menurut Imam Nawawi, dan itu memang telah ditarjihkan mazhabnya Imam Syafi'i. Nih pendapat Imam Nawawi. Tapi pendapat jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah menyepakati bahwa babi itu hukumnya najisnya mughaladhah. Yang cara mencucikannya adalah 7 kali dicuci dengan air, salah satunya memakai tanah atau debu.
Itu masyhur jumhur ulama mayoritas madhab Syafi'iyah. Kenapa seperti itu? Karena posisi anjing yang dimana di dalam Al-Quran saja hadirin, ya kan, itu ada anjing yang masuk surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Dan di dalam Al-Quran tidak ada nas yang mengharamkannya. Suatu saat anjing ini hadirin ketika menjilati wadah, Rasulullah menyutus itu wadah itu cuci 7 kali, salah satunya memakai debu atau tanah. Dari hadis ini maka yang mendapat mayoritas Imam Syafi'i menyimpulkan anjing hukumnya najis mughalladh. Nah, anjing yang di dalam Al-Quran saja ada yang masuk surga, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi, najisnya mughalladh, apalagi babi yang dilarang atau diharamkan untuk memakan dagingnya. Tentu lebih kotor lagi daripada anjing itu sendiri. Dan memang gaya hidup babi sendiri adalah kotor sekali. Kadang makanannya, kotorannya sendiri pun dimakan oleh babi. Nah itu Pak. Akhirnya mayoritas ulama dalam madhab Syafi'iyah menyepakati kalau hukum babi hukumnya najisnya mughalladh. Kenapa ini saya sampaikan hadirin? Karena nanti ketika ada ustadz atau ustazah atau yang Bapak anggap sebagai kiai atau yang Bapak anggap sebagai guru kajiannya, kemudian Anda di situ mendengar ustadznya ngomong mazhab Syafi'iyah itu ulama ada yang tidak memughalladhkan najis babi, maka jenengan nggak usah kaget. Oh, saya sudah pernah mendengar ustadz itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi masyhur ulama, jumhur ulama, mayoritas justru berpegangan kepada yang mughalladh. Maka saya memegang yang mayoritas ulama saja. Karena saya paham tentang bagaimana jumhur ulama menyimpulkan pendapat itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah tambahan ilmu tentang kenajisan pada babi. Makanya hadirin nanti kalau ada Bapak Ibu buka di YouTube, Bapak Ibu buka di media sosial, apakah itu Facebook ataukah TikTok ataukah apa saja, ada ustadz yang menyampaikan babi tidak najis, nggak usah kaget, nggak usah panik, nggak usah gumunan. Apa gumunan? Nggak usah terhiran-hiran. Biasa itu Pak. Dalam madhab Syafi'iyah begini, biasa. Saya tetap berpegangan kepada yang mughalladh karena dulu ustadz saya mengajarkan mughalladh. Ustadz Anda sudah benar, nggak salah Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tambahan informasi, tambahan ilmiah untuk kita, hal yang berkaitan dengan fikih. Nah yang kedua hadirin, nah ini Pak, karena kita sudah belajar tentang masalah hukum syar'i dan sirnya di belakang atau apa undercovernya sebuah hukum, ketika kita mempelajari wudhu Pak ya, maka undercovernya itu adalah bahwa ketika zahir sudah disucikan, maka sebaiknya kita juga mensucikan batin, kan gitu kan. Nah begitu juga dengan hukum adanya daging babi tadi. Ketika daging babi diharamkan dan begitu luar biasanya kita menjauhi daging babi karena ada hukum najisnya, seyogyanya begitu juga dengan makanan-makanan haram yang lainnya. Sesungguhnya kita juga harus antipati terhadap makanan yang haram selain babi itu sendiri. Apakah keharamannya karena zatnya seperti babi dan anjing dan bangkai dan minuman keras, ataukah karena cara memperolehnya atau cara memprosesnya? Ini semoga kita menjadi warning kuat ketika kita menjauhi babi untuk dimakan. Harus pula kita menjauhi makanan yang lain yang haram untuk dikonsumsi.